Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema perjuangan seorang wanita Kanaan yang terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang bijak pernah berkata begini, satu orang ibu bisa menghidupi 9 anak, tapi 9 anak belum tentu sanggup menghidupi satu orang ibu. Saudara, perjuangan seorang ibu begitu luar biasa. Perjuangan seorang ibu untuk menghidupi anak-anaknya begitu hebat. Dia bukan hanya bertaruh tenaga, tetapi dia juga seringkali bertaruh nyawa supaya anak-anaknya bisa hidup, bisa makan, bisa sehat. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya ingat perkataan bapak saya almarhum saudara. Beliau pernah berkata begini, "Nak, jangan pernah kamu marah sama ibu." Kenapa bapak melarang kamu marah sama ibu? Karena ibumu yang telah mengandung kamu selama 9 bulan 10 hari. Ibumu lah yang telah melahirkan kamu. Jadi jangan pernah sekali-kali kamu marah sama ibu. Kamu boleh marah sama saya, tetapi jangan sekali-kali kamu marah dengan ibu. Karena ibumu telah melahirkan kamu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perjuangan seorang ibu, kasih seorang ibu begitu besar, begitu luar biasa. Saudara, dalam kitab Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan 28 mengisahkan seorang ibu yang berjuang untuk kesembuhan anaknya. Dia bela-belain datang kepada Yesus, sekalipun saudara, secara adat istiadat orang Yahudi, orang ini tidak layak untuk datang kepada Yesus. Karena wanita ini adalah wanita Kanaan, wanita Siro-Venesia. Dan ini adalah wanita kafir, wanita yang bukan penyembah Tuhan, tetapi penyembah berhala. Wanita yang dianggap berdosa di mata orang-orang Yahudi. Maka itu Yesus diam. Yesus tidak memiliki respon apapun, dia cuma diam saja. Respon Yesus hanya diam, saudara. Dan setelah diam, murid-murid Yesus berkata begini, "Guru, usir saja orang itu." Lalu Yesus bilang begini kepada perempuan ini, "Aku diutus untuk anak-anakku di Israel. Dan roti yang aku berikan bukan untuk kamu, tetapi untuk anak-anakku, orang-orang Israel." Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bahkan perkataan yang secara manusia bisa menyakitkan. Yesus bilang begini, tidak pantas roti yang seharusnya aku berikan kepada anak-anak, aku berikan kepada seekor anjing. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, namun apa respon dari seorang wanita ini? Mari kita akan pelajari saudara. Paling tidak ada 2 hal saudara, respon yang positif yang kemudian membuat mujizat Tuhan terjadi di dalam diri anaknya, sesuai dengan permohonan yang diharapkan oleh seorang ibu. Yang pertama adalah saudaraku, bahwa wanita ini memilih untuk tetap sabar. Ibu ini bisa saja marah, ibu ini bisa saja tersinggung dengan sikap Yesus. Ibu ini bisa marah dengan sikap Yesus, apalagi Yesus berkata tidak baik memberikan roti kepada seekor anjing. Tapi ibu ini berkata, "Iya benar, memang aku ini anjing. Tetapi aku ini anjing yang makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan." Bahkan di dalam ayat yang ke-25, di dalam pasal yang ke-15 dalam kitab Matius ini, ibu ini berkata, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dia tidak lari, dia tidak pulang saudara.
Dia tidak berpikir jahat tentang Yesus, tetapi dia tetap sabar menghadapi respon, menghadapi sikap tantangan yang dihadapi. Dan hal yang kedua, saudara, yang membuat mujizat itu terjadi buat anaknya yang sedang sakit adalah ibu ini lebih memilih untuk tetap percaya. Wanita ini memiliki keyakinan yang teguh, yang kuat bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong dan menyembuhkan anaknya dari kerasukan setan. Di dalam ayat yang ke-27 dan 28, firman Tuhan berkata, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar iman. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ibu ini memiliki keyakinan yang teguh. Ibu ini memiliki keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat terhadap Yesus, bahwa hanya Yesuslah yang sanggup menyembuhkan, mengusir setan yang ada di dalam diri anak. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, keyakinan yang kuat membuat wanita Kanaan ini tetap berdiri kokoh, tetap berdiri teguh. Keyakinan yang kuat menghadirkan mujizat Allah, dan keyakinan yang kuat menggerakkan hati Allah untuk melakukan mujizat. Ketika usaha kita seperti tidak mendapat respon dari orang lain, bahkan disalah mengerti sama orang lain, tetaplah berusaha dengan penuh kesabaran dan keyakinan bahwa Tuhan sangat menghargai usaha saudara seperti wanita Kanaan ini. Yang dia berusaha dan berjuang untuk kesembuhan anaknya yang sedang kerasukan setan. Saudara, di dalam kitab Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-30. Wanita ini pulang ke rumahnya dan didapati anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perjuangan seorang ibu untuk kesembuhan anaknya terjadi luar biasa. Karena apa? Dia punya kesabaran. Dia tidak pergi. Dia tidak minta pertolongan lain. Hanya Yesus yang sanggup menolong. Dia punya keyakinan yang kuat bahwa tidak ada yang sanggup menolong anaknya yang kerasukan setan. Hanya Yesus yang sanggup menolong anaknya yang kerasukan setan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tetap sabar dan percaya bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.